Ya oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di channel Dunia Merpati teman-teman ya. Nah, untuk pada kesempatan video kali ini saya akan coba berbagi pengalaman lagi ya teman-teman ya, sharing-sharing seputar burung merpati. Dan pada video kali ini saya akan coba bahas ya dari bentuk paruhnya. Nah, dari bentuk paruh teman-teman ya. Nah, di sini saya juga sudah bagi menjadi tiga ya, yaitu ada bentuk paruh yang besar, terus ada bentuk paruh yang panjang dan tipis, terus ada bentuk paruh yang pendek ya. Nah, kita akan bahas satu persatu bagaimana karakternya, keunggulannya atau minusnya ya. Nah, selain itu banyak juga pertanyaan dari teman-teman yang belum saya balas. Mohon maaf teman-teman ya, karena ada kesibukan di luar dari merpati ini teman-teman ya. Maka dari itu banyak pertanyaan dari teman-teman belum saya jawab ya. Dan yang paling sering saya amati itu pertanyaan tentang tes terbang burung merpati. Bang, kapan sih tes terbang burung merpati? Sudah lama nggak bikin konten tes terbang. Nah, di sini saya jawab ya, karena alasannya itu terkendala waktu teman-teman ya. Karena pekerjaan saya pulang dari kerjaan itu jam 4 lebih ya. Jadi waktunya itu sangat mepet. Kadang kalau cuaca mendung atau hujan ya nggak bisa bikin konten teman-teman ya, apalagi tes terbang. Kalau tes terbang kan butuh waktu minimal 2 jam teman-teman ya untuk bikin konten tes terbang burung merpati ya. Jadi nunggu cuaca bagus, kalau cuaca bagus itu baru bisa bikin konten ya. Nah, jadi itu dia kendalanya teman-teman ya, masalah waktu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang utama, yaitu dari bentuk paruh ya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, seperti biasa bagi teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu ya tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan jika ada notifikasi seputar burung merpati di channel ini. Oke, lanjut kita bahas yang pertama, yaitu dari bentuk paruh yang besar. Nah, di sini saya sudah contohkan bentuk paruh yang besar seperti ini contohnya teman-teman. Nah, ini. Nah, ini bentuk paruh yang besar. Oke, kita lihat dulu karakter dari merpati ini dari segi terbangnya. Kalau dari segi terbang, merpati yang memiliki bentuk paruh yang besar seperti ini itu biasanya rata-rata ber-cc teman-teman ya. Nah, ini dia bentuknya seperti ini contohnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan atau amati merpati yang ber-cc ya, seperti merpati kolong atau merpati balap ya, itu rata-rata memang paruhnya itu besar-besar teman-teman ya. Nah, jarang yang tipis atau pendek ya, jarang teman-teman. Tapi rata-rata besar seperti ini ya. Baik kolong meja, kolong bebas ataupun merpati balap, rata-rata paruhnya itu besar-besar seperti ini teman-teman ya. Nah, dan cc-nya memang berkualitas juga ya, kenceng-kenceng ya. Maka dari itu saya simpulkan kalau merpati dengan paruh besar seperti ini memang rata-rata ber-cc ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, merpati saya ini memang karakternya juga ber-cc, tapi tinggian tomprang teman-teman. Saya jadikan tinggian tomprang ya. Nah, ini dia. Contohnya seperti ini bentuknya. Nah, kita lanjut untuk bentuk yang kedua, yaitu panjang dan tipis. Nah, itu kelemahannya atau kelebihannya seperti apa sih, dan karakter merpatinya itu seperti apa? Oke, kita lanjut dan kita contohkan bentuknya seperti apa. Oke, ini dia contohnya teman-teman ya. Nih, contoh yang kedua yaitu bentuk paruh panjang dan tipis ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, nih bentuk paruhnya panjang dan tipis ya. Nah, ini merpati saya itu jantan teman-teman, jenis kelaminnya ya, tapi ini masih piik ya teman-teman ya, masih piik ya. Jadi baru berancah ya. Nih, ini memang muka-muka cewek teman-teman ya. Nih, muka-muka cewek ya. Nih bentuknya, bentuk paruhnya itu panjang ya. Nih, seperti ini. Nah, selama saya bermain burung merpati, memang kalau bentuk panjang masih tergolong merpati yang ber-cc juga teman-teman ya. Nih, kalau dilihat dari segi terbangnya ya. Nih, tuh. Cuman ini lebih tipis ya dibanding yang tadi. Ini panjangnya hampir sama tipe yang pertama. Cuman ini yang kedua ini itu lebih tipis ya bentuknya tuh. Lebih tipis ya. Nih, kalau dari cc ini masih ber-cc. Nah, apalagi ditambah warnanya gambir comres seperti ini. Memang gambir comres rata-rata juga ber-cc teman-teman, kalau warna gambir comres ya. Nah, ini dia. Terus dari raut mukanya memang ini
muka-muka cewek, tapi ini jantan ya. Memang ada jantan yang muka-mukanya cewek ya, muka-mukaan cewek ya. Nah, memang kalau paruh panjang dan tipis memang dimiliki oleh betina rata-rata ya, teman-teman. Memang kalau jantan itu jarang ya, yang paruhnya panjang dan tipis seperti ini. Rata-rata itu betina kalau paruh seperti ini. Tapi ini jantan, teman-teman ya. Nah, nih sudah bandol ya, atau sudah berancah ya. Nah, jadi kalau dari CC-nya itu nggak kalah jauh sama yang pertama tadi ya. Karakternya itu bersese, teman-teman. Nah, oke, kita lanjut untuk tipe yang ketiga, yaitu tipe paruh yang pendek ya. Dan keunggulannya seperti apa dan kelemahannya seperti apa, karakter merpatinya pun seperti apa. Oke, kita lanjut. Oke, ini dia contohnya, teman-teman ya, untuk paruh yang pendek ya. Nah, ini dia. Tuh, perhatikan teman-teman ya. Paruhnya sangat imut-imut sekali ya. Nah, nih, memang kalau paruh pendek itu identik dengan merpati tinggian rumahan, teman-teman ya. Nah, saya juga paling suka kalau merpati tinggian rumahan itu bentuk paruhnya tipis terus pendek ya. Nah, alasannya apa? Alasannya memang kalau merpati tersebut itu gampang metil ya. Gampang metil sama lawan gandengnya ya. Jadi ketika merpati tersebut itu terbang bersama dengan lawan gandengnya, terus teman-teman geber itu langsung metil atau langsung misah ke lawan gandengnya ya. Nah, biasanya paru-paru seperti ini itu gampang banget untuk metil ya. Maka dari itu banyak juga yang mencari ya untuk dijadikan merpati tinggian dengan paruh-paruh seperti ini contohnya ya. Nih, banyak teman-teman yang suka ya paruh-paruh seperti ini. Termasuk saya sendiri nih. Paruhnya ya tuh runcing, tipis dan pendek ya. Nah, ini juga anakan dari blorok, teman-teman ya. Anakan dari blorok nih. Bulu-bulunya itu hampir sama tuh ya. Ini warnanya mata asem ya, teman-teman. Mata asem. Nah, jadi keunggulannya itu yang pertama itu gampang metil, teman-teman ya. Paruh pendek seperti ini. Terus kalau masalah CC ya. Kalau masalah CC merpati seperti ini memang rata-rata itu pelan, jarang yang kencang ya. Rata-rata itu pelan, teman-teman ya. Tapi kalau pelan biasanya bisa terbang nitik ya. Kalau pelan, teman-teman ya. Terus kalau ber-CC memang jarang yang sampai terbang nitik ya, itu jarang. Tapi kalau pelan itu banyak, teman-teman ya, banyak yang sampai nitik ya. Nah, ini. Nah, terus sebenarnya ada lagi yang lebih pendek ya, yaitu namanya merpati culik, teman-teman. Nah, merpati culik ini asli dari Cilacap dan dilihat dari segi harga sangat lumayan jauh lah dari merpati-merpati biasa. Ada yang sepasang 500.000, ada yang sepasang 700.000, ada juga ya. Itu tergantung peternaknya mau jual berapa. Tapi rata-rata memang di angka 500 ribuan satu pasang, teman-teman ya. Nah, untuk kualitasnya jangan diragukan kalau merpati culik. Yang pertama itu terbangnya pasti tinggi nitik, benar-benar super nitik. Terus yang kedua itu otaknya cerdas, teman-teman ya. Itu yang pasti ya. Nah, maka dari itu merpati culik mahal, teman-teman. Saya sendiri belum punya merpati culik ya, tapi insya Allah mudah-mudahan kalau ada rezeki saya pengen pelihara merpati culik ya. Nah, amin. Nah, jadi itu dia untuk pembahasan pada video kali ini seputar bentuk paruh pada burung merpati, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, seperti biasa bagi teman-teman ya yang belum subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung lagi. Biar teman-teman gak ketinggalan jika ada updatean terbaru di dunia merpati ya. Dan sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.